Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang bisa terus menjumpai Anda. Kali ini saya akan membahas atau membantu Anda memberikan kesadaran tentang bagaimana caranya hutang Anda bisa selesai. Namun sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingin sampaikan beberapa informasi. Dalam waktu dekat, tepatnya tanggal 19 Oktober, saya mengadakan seminar bagaimana agar diri bisa terprogram menjadi magnet keberlimpahan. Dari mulai permasalahan berpindah pada keberlimpahan. Saya akan kupas semua materi-materinya, cara-caranya, dan bagaimana cara menerapkannya juga di Jakarta tanggal 19 Oktober. Di Hotel Diraja. Juga akan saya adakan di minggu berikutnya di Bandung. Untuk tempatnya nanti akan menyusul. Jadi segera daftarkan diri Anda, manfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan pandangan baru tentang program ulang bawah sadar. Segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya silakan langsung hubungi Mas Roni atau Mbak Vista. Nomornya ada di deskripsi atau di slide video kali ini. Baik, berbicara tentang hutang. Ini adalah permasalahan sejuta umat. Sampai-sampai ada sebuah prinsip yang dulunya saya percaya, sekarang nggak percaya banget saya. Bahwa tidak ada di dunia ini orang yang tidak punya hutang. Dulu ada orang yang menyampaikan begitu, saya percaya dulu. Kalau sekarang saya nggak percaya banget. Setelah saya berprofesi seperti ini, kemudian sering berbincang-bincang dengan banyak peserta, ternyata masih banyak orang yang tidak punya hutang. Usaha, mana ada ceritanya pengusaha yang tidak punya hutang? Dulu saya percaya, hari ini saya nggak percaya banget. Walaupun sebagian besar pengusaha itu lewat jalan hutang, tapi ternyata saya pernah bertemu dan bahkan tidak sedikit loh ya, pengusaha tanpa hutang. Dan malah yang sukses itu pengusaha yang tidak pakai hutang. Oke, di sini saya akan bahas tentang hutang riba. Sebenarnya saya agak males nih nyebut riba ya. Karena masih ada sebagian yang masih sependapat bahwa riba itu tidak apa-apa. Ada yang mengatakan bank itu bukan riba. Kalau banknya memang nggak riba, nggak ada tempat riba itu nggak ada. Konsepnya yang riba, konsep keuangannya yang riba. Nah, kita itu terlibat apa di bank itu? Sebagai karyawan kah atau sebagai konsumen, nasabah? Perhatikan baik-baik. Kita bicara poin per poin ya. Selama Anda masih menganggap bahwa hutang riba itu wajar, ya artinya Anda membenarkan itu. Selain Anda membenarkan itu, berarti Anda nggak sadar bahwa Allah itu menentang riba loh, memerangi riba. Kalau Allah memerangi riba, berarti kalau kita menjadi pelaku dan masih menganggap wajar, bahkan menganggap itu benar, ya kita memerangi Allah. Pertanyaannya, menang apa enggak? Orang kita lawan diri sendiri aja kadang-kadang kalah, gimana mau melawan Tuhannya kan gitu. Ya, cara melawan Tuhan itu kan sederhana sebenarnya. Dengan tidak mengikuti perintahnya saja sudah ngelawan sebenarnya gitu. Ya. Nah, itu poinnya, poin pertamanya ya. Jadi selama Anda menganggap bahwa riba itu wajar-wajar saja, ya akan terus ada terlibat di dalamnya. Seperti itu. Kemudian saya juga ingin sampaikan, dari mana sih asalnya hutang itu muncul? Pernah dengar nggak? Saya pun sering mengatakannya sebenarnya ya. Pernah dengar nggak dengan rule kejadian hidup? Di mana semuanya bermula dari pikiran. Setelah dipikirkan, diucapkan. Setidaknya diucapkan dengan bentuk pertanyaan. Dan dari ucapan itu berubah menjadi tindakan.
Dan dari tindakan itu berubah lagi menjadi kebiasaan, diulang-ulang. Karena ngerasa itu benar, ngerasa itu enak, diulang-ulang, akhirnya membentuk menjadi karakter. Dan dari karakter menjadi nasib. Perhatikan baik-baik. Semua bermula dari pikiran. Tadi pertanyaannya, dari mana sih cikal bakal hutang itu ada? Atau Anda lakukan gitu? Sebenarnya kalau saya mau jujur, sebenarnya hutang itu munculnya tidak bim salah bim, kebetulan begitu saja langsung muncul gitu, tiba-tiba muncul gitu, enggak. Hutang itu adanya karena sebab doktrin di masa lalu sehingga menganggap bahwa hutang itu adalah solusi. Coba flashback. Benar nggak yang saya sampaikan? Sebelum Anda berhutang, Anda menganggap bahwa hutang itu solusi kan? Tapi ketika berhutang, ternyata itu malah menimbulkan masalah. Hutang itu gampang dan enak banget, jujur. Waktu dapat uangnya itu enak banget, tapi waktu bayarnya udah nggak enak lagi. Udah nggak enak lagi teman-teman. Ya, jadi temukan akar masalahnya, akar cikal bakal hutang itu Anda percaya sebagai solusi. Entah itu ada sebuah belief yang mengatakan bahwa begini, bagaimana mungkin saya punya rumah kalau saya nggak ngutang? Kalau mau punya mobil ya harus ngutang kredit. Itu sederhananya. Kalau mau ngambil rumah ya KPR. Kalau mau punya sesuatu ya nyicil. Coba. Tanpa Anda sadari, itu dianggap biasa-biasa saja dan banyak ternyata temennya yang begitu. Akhirnya Anda anggap wajar. Ya, ingat saya tadi sampaikan ke Anda, temukan akar masalahnya dan selesaikan masalahnya. Selesaikan itu. Sugesti-sugesti itu selesaikan. Artinya ketika Anda sudah menyelesaikan, Anda sadar bahwa ternyata sulit untuk sukses kalau lewat hutang gitu. Jadi putar balik sugestinya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Anda sudah menemukan dan menyadari bahwa hutang itu ternyata dilarang oleh Allah. Ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa hutang itu atau riba itu dilarang oleh Allah. Memerangi Allah. Sadar nggak kalau itu sebuah kesalahan, itu maksudnya? Kalau Anda sadar bahwa itu sebuah kesalahan yang tadinya Anda anggap wajar, lalu Anda menyadari sehingga Anda berasumsi bahwa ternyata ini kesalahan. Dan ini fatal. Kalau Anda, kita langsung masuk pada poin berikutnya. Kalau Anda sudah ngerasa atau merasa kalau ini salah maksudnya, maka otomatis kalau salah berarti minta maaf. Minta ampun sama Allah. Sudahlah. Mungkin Anda terlalu banyak tontonan ya. Terlalu banyak tontonan. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada hubungannya riba atau tidak riba. Ya itu asumsi lah. Itu pendapat dan semua orang boleh berpendapat. Tapi Anda yang merasakan. Buktinya kita malah banyak masalah kan. Riba itu gini, sebelum saya lanjutkan ke poin berikutnya. Riba itu kalau nggak nyerang ke bisnisnya hancur, nanti nyerangnya ke keluarga. Romantisnya semakin berkurang. Ya, kemudian mulai bertumbuh konflik lagi, ya, bukan bertumbuh, maksudnya mulai banyak konflik lagi, muncul konflik lagi dengan pasangan. Kalau nggak begitu nanti bisa menyerang anak. Kenapa sih kok ini bisa terjadi? Karena memang yang dikonsumsi itu dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi dan itu mempengaruhi energi itu. Saya nggak mau bahas tentang halal haramnya. Tapi kita jelaskan secara ilmu pengembangan diri ya, bahwa ternyata itu kita konsumsi, kita belikan sesuatu kemudian kita konsumsi jadi energi. Ya kan? Kan nggak mungkin juga menghasilkan energi yang baik. Energinya udah pasti nggak baik. Bagaimana caranya kita ingin lingkungan kita baik kalau energi kita tidak baik? Itu nggak mungkin.
Sama sekali tidak mungkin. Oke, sekarang saya lanjut. Ketika sadar bahwa itu sebuah kesalahan, maka minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Dan juga nyerah ke Allah. Kalau sudah nyerah, disitulah kadangkala Allah berikan kemudahan. Dan percaya tidak percaya, istighfar itu salah satu 8 pintu rezeki. Jadi Anda beristighfar, Anda mohon ampun, itu tidak sekedar menghapus dosamu. Sekali lagi, tidak sekedar menghapus dosamu, tetapi juga membuka pintu rezeki. Nah, alasannya atau bagaimana kok bisa dianggap itu membuka pintu rezeki? Berarti ketika kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kemudian misalkan Allah mudahkan, karena itu dijelaskan di dalam 8 pintu rezeki bahwa istighfar itu salah satunya. Berarti salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan adalah dosanya kita. Clear di sini teman-teman. Anda mulai paham ini. Ya. Jadi minta ampun dengan tulus, sadari betul di mana letak kesalahannya. Kalau sudah Anda minta ampun terus diulang-ulang sampai kapan? Selamanya minta ampun aja pakai waktu. Minta ampun karena kita tuh tiap hari bikin dosa. Ya. Terus minta ampun, setelah minta ampun berjanjilah untuk tidak kembali lagi ke situ. Ke situ tuh kemana? Ya ke riba itu. Karena Anda udah tahu kan pedihnya ngeriba itu kayak apa. Udah tahu kan pedihnya di mana. Jadi kalau sudah tahu pedih, ya jangan biarkan dirimu masuk lagi ke situ. Cuma saya harus jujur nih, saya akan kasih clue ke Anda ya. Biasanya, kebanyakan ya, walaupun tidak semuanya. Ketika Anda benar-benar berjanji kepada Allah untuk tidak kembali ke situ lagi, Allah ingin lihat seberapa benar janjimu. Kadangkala Allah tuh berikan ujian. Ujian tuh lewat tawaran biasanya. Tawarannya masih sifatnya hutang. Nah, Anda masih konsisten tidak dengan janji dan sumpah Anda bahwa Anda tidak akan kembali di situ. Kalau Anda benar-benar masih menjaga konsistennya, masih menjaga sumpahnya, janjinya, insya Allah sampai di situ nanti Allah akan berikan jawaban, solusi. Ini saya bicara tentang beberapa pengalaman orang dan termasuk saya. Ya, sekali lagi termasuk saya. Nah, ketika minta ampun, ya tadi minta ampun, kemudian berjanji untuk tidak kembali lagi. Coba cek baik-baik, adakah perubahan rezekimu? Dan juga yang terakhir, yang harus Anda perbaiki adalah dogma hutang tadi itu. Karena kalau ini tidak ditemukan akar masalahnya, Anda akan mengalami hal yang sama lagi. Siklusnya akan terus berulang seperti itu. Ya nanti lunas hutang lagi, lunas hutang lagi, lunas hutang lagi. Sampai kapan? Ya sampai kapan? Tentunya kita ke anak cucu itu kan pengen meninggalkan warisan yang baik ya. Warisan yang baik. Jangan ngewarisin hutang ke anak cucu kita. Ya, terutama Anda yang hari ini di atas umur 30 sampai seterusnya, sampai ke atas. Saatnya kita memperbaiki diri. Mau sampai kapan hidup kita seperti ini? Ya. Saya menyampaikan hal-hal seperti ini di video. Sekali lagi saya pernah katakan bahwa ini tidak sekedar konten. Saya ingin berbagi, saya ingin menolong teman-teman semuanya sebisa saya. Ya, walaupun hakikinya sebenarnya Allah yang nolong. Ya, mungkin Allah utus saya untuk menyampaikan, mengingatkan Anda untuk menolong Anda semuanya. Seperti itu teman-teman, coba dicatat baik-baik poin-poin yang tadi saya sampaikan. Nah, saya ingin bercerita dikit. Ini rumus seperti ini didapat dari mana sih? Saya ini suka belajar, emang dari kecil tuh suka belajar. Yang saya pelajari adalah pola sebab akibat. Dari kecil saya itu walaupun tidak secara formal, otak saya bekerja, pikiran saya itu berjalan. Saya selalu berpikir setiap ada sebuah kejadian pasti ada sebabnya. Nah, saya itu tidak tertarik membahas akibat dari dulu. Saya lebih tertarik membahas sebabnya atau mencari polanya. Karena tidak ada sebuah kejadian itu tanpa sebab, itu nggak ada. Nah,
dari kejadian-kejadian yang saya alami, saya itu pelajari betul-betul. Sehingga yang saya pelajari ini menjadi sebuah rumusan. Dan itu tidak tertolak. Kemudian saya sampaikan di YouTube, di seminar. Pada akhirnya tidak sedikit teman-teman mempraktekkan juga. Walaupun yang paling ramai adalah peserta ya. Karena kalau masih cuma nonton di YouTube, memang kadang-kala yang muncul adalah keraguan. Kalau belum TikTokan, belum berinteraksi langsung dengan saya, Anda pasti merasakan keraguan. Dan itu saya maklum, saya paham, nggak jadi masalah. Itulah kenapa komentar-komentar negatif itu tidak pernah saya respon. Karena memang mereka kan belum berinteraksi secara langsung. Jadi ini pengalaman hidup saya. Bagaimana cara saya bisa memohon kepada Allah, memperbaiki diri sehingga Allah berikan pertolongan sampai hutang lunas dengan cara ajaib bahkan. Ya, saya tuh punya bisnis dulunya, punya bisnis kafe. Saya sampai punya 2 kafe. Modalnya ya modal dari hutang, dari bank. Tapi untuk melunasi hutang tersebut itu bukan hasil dari kafe. Aneh kan? Aneh berasanya memang. Karena sebenarnya kalau ditanya rame apa enggak, rame banget kafe saya. Anda bisa searching namanya di Pontianak dulu, Coffee Mama. Kemudian sempat saya ganti nama juga Baraja Coffee. Itu rame banget. IG-nya pun insya Allah masih ada. Cuma saya lupa, nggak bisa login, lupa password. Dan itu rame banget. Secara logika, penglihatan mata kita, harusnya saya kaya. Tetapi nyatanya, saya melunasi utang saya itu bukan dari situ hasilnya. Ya aneh aja gitu. Yang namanya uang riba ya begitu memang. Sampai pada akhirnya saya berpikir ulang. Kenapa bisa seperti ini? Dan saya cari beberapa teman-teman saya yang riba. Ya semuanya kayak nggak barokah gitulah bahasanya. Nggak barokah rezekinya. Dari situ saya pelan-pelan pelajari polanya. Dan akhirnya saya temukan rumus dan akhirnya lunas. Bisa lunas. Dan beberapa peserta juga mempraktekannya dan alhamdulillah lunas. Ada yang 1 miliar 1 tahun lunas. Ada yang kemarin lunas itu sampai hampir 8 miliar. Kalau yang ratusan itu sudah banyak yang lunas. Ratusan juta. Ya ada juga yang puluhan juta. Dari mulai yang kecil sampai yang paling gede itu ada gitu. Lunas gitu. Jadi hanya dengan, bukan saya nggak bisa menyepelekan banget ya, nggak bisa juga menyederhanakan banget, tetapi dengan mengamalkan, mempraktekkan, memperbaiki diri seperti itu, ternyata itu dipermudah oleh Allah. Ingat, ketika Allah kabulkan doa kita bukan berarti kita hebat, melainkan Allah sedang membuktikan janjinya. Ya, ingin membuktikan bahwa janjinya itu benar-benar terjadi gitu loh. Semuanya karena janji Allah. Dan yang kedua boleh jadi karena Allah sayang sama kita. Ya, sekarang bagaimana caranya agar Allah sayang sama kita? Ikuti aturannya. Jalankan perintahnya. Dan jaga istiqomah kebaikanmu. Terima kasih. Semoga cerita saya ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda semuanya. Dan harapan saya Anda segera memulainya agar segera Anda memperbaiki diri, dan boleh jadi karena sebab memperbaiki diri Allah lunaskan dan Allah kabulkan semua hajat Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.